Baik Ibu Bapak Saudara, Horas, Majua-jua, Jua-jua, salam lah. Dalam keadaan yang sangat sederhana, kita bisa melangsungkan acara hari ini sebagai kelanjutan acara dari Batak Center kerjasama dengan salah satu yayasan di Medan yang telah mengadakan bincang-bincangan dengan anak-anak pada hari Sabtu yang lalu, dan acaranya berhasil. Hari ini kita disebut oleh panitia dengan diskusi publik mengenai mengatasi patologi sosial anak-anak. Tentu patologi sosial anak-anak yang dimaksud amat luas. Kita nanti akan mendengar bagaimana keadaan patologi sosial sekarang ini di Indonesia, termasuk di dalamnya di Tanah Batak. Patologi sosial yang dimaksud bukan hanya sebatas kurang gizi, tetapi juga tentang semaraknya sekarang ini pemerkosaan anak-anak di berbagai belahan daerah di Indonesia, tidak terkecuali di Tanah Batak. Tentu masih ada hal lain dari patologi sosial yang akan disoroti oleh para narasumber dan kita semua. Kita tidak sebatas ingin mengetahui bentuk dan jenis patologi sosial yang terjadi, yang sudah amat memprihatinkan itu, tetapi forum kita yang sangat sederhana ini ingin mencari temukan sebab musabab patologi sosial itu dan sekaligus mengadakan pemetaan terhadapnya. Dari peta masalah yang sudah kita rumuskan nanti, jika Tuhan berkenan, kita akan merumuskan rekomendasi yang akan disampaikan baik kepada pemerintah maupun kepada masyarakat umum lainnya dan lembaga-lembaga keagamaan, lembaga-lembaga keumatan. Dengan mengatakan itu, Batak Center ingin mengajak banyak pihak untuk peduli pada persoalan yang terjadi di depan mata sekarang ini, dan bersama-sama memikul tanggung jawab itu ke depan demi masa depan bangsa Indonesia dan demi masa depan bangsa Batak. Dengan demikian, kami juga menyampaikan terima kasih kepada narasumber yang sudah menyediakan waktu hari ini. Amang Nasib Sebarmata, Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Lokus Adat Budaya Batak, terima kasih. Begitu juga kepada Ito Susi, pegiat praktisi patologi sosial yang selama ini mendedikasikan dirinya untuk pelayanan anak-anak. Begitu juga kepada Amang Parlin Sianipar yang sekarang ini Marhuta 2, saya ada di Bonapasugit di Balige,
saya ada di Jakarta, maka di dalam identitas beliau dalam undangan kita sebut tokoh masyarakat. Sesungguhnya beliau itu adalah tokoh nasional yang berdiam di Danau Toba, hendak mendengar apa sesungguhnya yang terjadi di kawasan Danau Toba. Begitu juga nanti kita akan mendengar dan terima kasih kepada Amang Aris Merdeka Sirait yang sementara di perjalanan pulang dari Semarang, sebab beliau menghadiri acara puncak acara Arak Nasional di Semarang, dan beliau sedang menuju Batak Center dari Bandara Soekarno-Hatta. Begitu juga kepada rekan-rekan semua peserta diskusi ini. Tentu kalau dilihat dari jumlah peserta diskusi tidaklah banyak, tapi dari sedikit jumlah ini kita berharap akan dapat memberikan pokok-pokok pikiran yang dapat menjangkau ke daerah lain, lintas agama, lintas generasi, dan lintas wilayah. Demikian dari kami mewakili Dewan Pengurus Nasional dan mewakili Amang Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional Batak Center, yang karena satu dua lain hal beliau sedang berada di Medan. Salam hangat dari beliau, dan nanti sekitar 1-2 jam lagi beliau akan bergabung bersama dengan kita. Terima kasih juga kepada rekan-rekan pengurus di sini yang sudah berada bersama dengan kita. Mengatakan itu semua, izinkan saya bersama saudara-saudara dan ibu bapak dengan memohon pertolongan Tuhan Allah yang Esa Maha Kasih membuka diskusi publik saat ini. Terima kasih. Baik, sekali lagi saya sampaikan selamat Hari Nasional. Kebetulan saya kemarin hadir dengan Bapak Presiden Wakil Presiden di Semarang, dan karena ada hal-hal teknis banyak ribuan orang ada di Semarang, jadi pesawat itu full semua, sehingga tadi malam harus berangkat ke Solo, baru dari Solo ke tempat ini. Jadi sekali lagi selamat Hari Anak Nasional yang mengusung tema anak terlindungi Indonesia Maju, dan ini adalah tema yang sangat berat karena apa? Karena masih banyak anak-anak yang membutuhkan pertolongan kita. Nah, karena panitia memberikan pada saya adalah patologi sosial pada anak, saya ingin bercerita dulu apa sesungguhnya patologi sosial dan masalah anak itu. Tadi disebutkan oleh Ibu Susi ya, secara jelas gitu. Patologi berasal dari kata patos, yaitu penderitaan atau penyakit. Sedangkan logos berarti ilmu. Jadi patologi berarti ilmu tentang penyakit sosial, adalah setempat ada atau wadah pergaulan hidup antar manusia yang perwujudannya berupa kelompok manusia atau komunitas, organisasi yang di dalamnya ada individu-individu atau manusia yang saling berinteraksi atau berhubungan secara timbal balik. Dalam hal ini bukan manusia dalam arti fisik, Bapak Ibu. Oleh karena itu pengertian patologi sosial adalah ilmu tentang gejala sosial yang dianggap sakit, yang disebabkan oleh faktor sosial, atau dengan perkataan lain, patologi sosial adalah ilmu tentang asal-usul dan sifat-sifat penyakit yang berhubungan dengan hakikat adanya manusia dalam hidup. Bapak Ibu yang saya hormati,
ada berbagai macam pendapat para ahli tentang masalah-masalah sosial yang pada intinya mengacu pada penyimpangan dari berbagai bentuk tingkah laku yang dianggap sebagai sesuatu yang tidak normal dalam masyarakat. Bentuk penyimpangan tingkah laku dimaksud adalah adanya pelanggaran terhadap norma-norma dalam masyarakat yang dapat merugikan serta tidak dikehendaki oleh masyarakat. Poin kedua yang ingin saya sampaikan, permasalahan penyakit masyarakat yang dapat mempengaruhi anak tadi. Saya kira Ibu Susi sudah menjelaskan dengan baik dalam konteks keluarga. Ya, tadi ditekankan bahwa keluarga betul-betul harus menjadi idola dari anak itu sendiri. Dalam konteks keluarga, keluarga merupakan faktor utama bagi seorang anak. Faktor keluarga dimaksud adalah bagaimana orang tua mendidik anak, memberikan perhatian pada anak, cara orang tua berinteraksi dengan anak, dan bagaimana orang tua senantiasa peduli dengan anak. Oleh karena itu, peran orang tua Bapak Ibu menjadi maha penting untuk anak sehingga anak dapat bertumbuh dan berkembang dengan baik. Nilai-nilai sosial dan spiritual yang baik. Dengan demikian maka keluarga menjalankan fungsi sebagai garda terdepan untuk melindungi anak agar tidak terjerumus ke dalam penyakit-penyakit sosial masyarakat. Dalam konteks lingkungan, Bapak Ibu, lingkungan menjadi faktor penting yang berpengaruh terhadap munculnya penyakit-penyakit masyarakat. Contoh, seorang anak yang dilahirkan dan dibesarkan dalam lingkungan yang tidak baik, misalnya orang tua yang suka bertengkar, atau ayah pemabuk, penjudi, atau tinggal di wilayah prostitusi, sudah barang tentu anak akan sangat rentan untuk terjerumus kepada penyakit-penyakit masyarakat yang dilihat dan dialami oleh anak-anak itu sendiri. Dalam konteks pendidikan, Bapak Ibu, pendidikan adalah hal penting berikutnya yang sangat berpengaruh bagi kehidupan seorang anak. Pendidikan formal dan non-formal itu sangat berpengaruh membentuk karakter anak. Melalui pendidikan, seseorang yang mempunyai kecerdasan dalam memilih sikap baik atau buruk, mengerti mana yang boleh dan yang tidak boleh, harus dihindari, dan seterusnya. Melalui pendidikan juga anak akan dimampukan mempunyai kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, sosial, dan spiritual. Maka kalau berbicara tentang dalam konteks patologi sosial, jelaslah bahwa anak berada dalam posisi terendah dan kelompok rentan menjadi korban penyakit di dalam kehidupan masyarakat yang saat ini sedang terjadi. Sebagaimana kita ketahui bahwa anak adalah seseorang yang belum mempunyai kemampuan atau kemandirian dalam membentuk dan menentukan dirinya dan masa depannya seutuhnya. Hal inilah yang menyebabkan juga bahwa pada situasi dan kondisi saat ini justru anak seringkali menjadi bagian dari penyakit masyarakat, bahkan menjadi pelaku dan dalam tindakan kejahatan atau kriminal yang kita ketahui ini sedang berkembang di tengah masyarakat. Atau kalau dari aspek patologi dapat dikatakan sudah dalam kronis dan akut. Kondisi akut seperti apakah itu? Komnas Perlindungan Anak mempunyai empiris dalam menangani banyak kasus di berbagai daerah di Indonesia, di mana di bawah ini akan dituliskan contoh-contoh penyakit yang sudah dalam kategori kronis dan akut. Krisis moral dan minus akhlak sudah menjangkit kepada anak-anak. Mana dalam kasus-kasus kekerasan seksual, anak tidak saja sebagai korban tetapi juga sebagai pelaku. Dari tingkat usia sebagai pelaku juga sebagai korban dan usianya semakin muda. Contoh, ada beberapa kasus, ada 12 orang usia 12 tahun sudah melakukan kekerasan seksual kepada anak lainnya yang berumur usia 6 sampai 8 tahun. Apakah ini bukan krisis moral
di mana anak tidak mampu membedakan mana yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan. Yang kedua, pelaku jahat dan tidak mempunyai rasa belas kasihan terhadap orang lain. Hal ini ditandai dengan banyaknya kasus kejahatan fisik yang dilakukan oleh anak dengan cara mengeroyok anak lainnya, bahkan dengan memakai senjata tajam yang mengakibatkan luka sampai meninggal dunia. Ketika seorang anak sudah mempunyai rasa tega dan tidak ada rasa belas kasihan melihat seseorang yang terluka, bahkan sekarat, apakah ini bukan penyakit sosial kronis dan akut yang sedang terjadi dalam masyarakat kita? Yang ketiga, gaya konsumerisme dengan keinginan anak yang tidak terkontrol. Contoh, anak yang lahir di tengah keluarga kaya sejak dini sudah dijejali dengan barang-barang mewah yang sesungguhnya bukan merupakan kebutuhan anak. Hal ini membuat anak tidak ada kepekaan sosial, egois. Di sisi lain, anak yang berasal dari keluarga tidak mampu, miskin, memaksa diri untuk mendapatkan barang-barang mewah dengan cara menjual diri atau menjadi mucikari bagi anak lainnya. Lalu apa yang harus kita lakukan, Bapak Ibu? Sangat sederhana, ingin saya ide ini untuk kita diskusikan. Disampaikan juga Ibu Suci. Keluarga harus menjadi tempat belajar yang pertama dan utama untuk membentuk anak sehat dan berkarakter. Maksudnya ayah dan ibu menjadi guru pertama dan utama menjalankan pendidikan dan pengajaran yang dialogis dan partisipatif. Semua permasalahan secara terbuka, sehingga segala penyakit yang dimungkinkan akan menyerang anak di luar rumah, misalnya di sekolah, di lingkungan pergaulan anak dapat diantisipasi sedini mungkin. Yang kedua, keluarga harus menjadi tempat ternyaman bagi anak, karena ayah dan ibu selalu menciptakan suasana yang damai melalui aktivitas bersama, misalnya berdoa atau beribadah bersama. Rumah harus dijadikan rumah yang terus beribadah, mempunyai semangat spiritual, sehingga anak mempunyai rasa kewajiban untuk selalu Tuhan kemanapun dia berada. Keluarga juga harus selalu bersyukur dengan tidak tergoda dengan pola hidup yang konsumtif. Hal ini penting untuk mengajarkan kepada anak bahwa harta dan kemewahan bukanlah segalanya, tetapi kebahagiaan dan keharmonisan itulah hal yang penting dalam hidup. Saya ingin menambahkan satu peristiwa yang saya kira ini patut menjadi perhatian. Saat ini saya sedang menangani perkara atau kasus kejahatan seksual yang dilakukan oleh orang tua kandungnya dengan serangan seksual brutal terhadap anaknya atau putrinya 3 tahun. Itu ada di Ragubuti. Ya, saya nggak tahu kita berasal dari situ. Tetapi ada juga selang 2 minggu, bapak dengan opungnya melakukan kejahatan seksual terhadap anak berusia 8 tahun yang dilakukan lebih dari 1 tahun. Ini kan penyakit-penyakit yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Belum lagi saya bercerita, tadi malam saya menerima sebuah kasus di mana ada anak 10 tahun, Bapak Ibu, melakukan kejahatan seksual seperti orang dewasa pada anak berusia 6 dengan 7 tahun. Itu artinya yang mau saya katakan, bahwa penyakit-penyakit seperti ini adalah tidak terlepas dari lingkungan sekitar dari anak. Kita yang ada di sini berperan untuk memberikan kesempatan pada anak melakukan kejahatan itu. Karena kita membiarkan pemimpin-pemimpin daerah ya seperti di Toba dan sebagainya, penegakan hukum itu sangat lemah karena dianggap itu adalah tanggung jawab dari keluarga. Bahaya negeri ini. Jadi kalau dikaitkan dengan apa yang saya maksud tadi disebutkan Hari Anak Nasional bertemakan anak terlindungi Indonesia maju. Ini tema yang sangat berat karena fakta menunjukkan anak tidak terlindungi. Seperti yang saya ceritakan tadi beberapa ya, masih banyak di Samosir juga anak-anak yang berkebutuhan khusus juga terpaksa dia mengalami kejahatan seksual pulangnya sampai melahirkan di Bali dan sebagainya. Nah, tema itu sangat berat. Ya, ketika saya hadir di sana,
Ya tema itu sungguh menggerakkan kita supaya kita memberikan perhatian pada anak-anak itu. Tapi sungguh berat, karena fakta menunjukkan ada banyak anak-anak menangis yang ingin keluar dari rumah-rumah bordil di Jakarta ini. Baik itu dalam bentuk apartemen dan sebagainya, kan. Ada banyak juga anak tereksploitasi secara ekonomi karena bonded labor, karena bonded seks dan sebagainya, karena utang dan sebagainya. Itu fakta. Tidak bisa kita tidak. Kekerasan terhadap anak, baik itu dilakukan oleh orang dewasa maupun oleh anak-anak, itu cukup marah. Komnas Perlindungan Anak sampai pertengahan tahun 2023 itu menerima kasus 2.730, 52% didominasi oleh kekerasan seksual. Bukan saja orang terdekat, orang dewasa, tapi sekarang ditemukan seperti yang saya sampaikan tadi, anak di bawah 12 tahun, bahkan 10 tahun, telah melakukan kejahatan seksual seperti orang dewasa. Ada banyak anak-anak yang terlantar. Itu yang menurut data pemerintah, 4,1 juta anak terlantar. Usia balita, Pak. Usia balita, dan itu pakai ada. Dan implementasi pasal 34 dari undang-undang atau konstitusi kita tidak berjalan. Anak parkir miskin dan terlantar, nggak jalan, Pak. Apalagi yang menyedihkan bagi saya adalah Toba itu adalah daerah religius, Bapak Ibu. Di setiap gang ada gereja. Setiap hari Jumat, Sabtu, Minggu ada ulau nada. Tapi tidak terjadi pergerakan itu. Lalu apa kita mau biarkan ini? Itu maksud saya, bagaimana saya menceritakan bahwa kejahatan itu bukan saja muncul karena inisiasi dari anak, tetapi inisiasi dari orang dewasa. Apalagi itu dibiarkan oleh ASN, ya, pejabat yang harus memberikan. Sangat-sangat sedih. Di 4 kabupaten saya terus-menerus melakukan kunjungan kerja, terjadi kejahatan-kejahatan yang dibiarkan oleh orang sekitar. Saya tentu tidak antisipasi dengan gereja, tapi gereja harus menyuarakan kenabiannya untuk menyelamatkan itu. Itu loh kita sampai hari ini belum terwujud. Ya, di khotbah-khotbah di gereja pun itu sangat jarang dikhotbahkan, seolah-olah itu tabu. Bahkan bicara tentang hak di lingkungan gereja sekolah minggu itu masih banyak orang yang mencibir itu. Karena dianggap itu tanggung jawab gereja. Maksud tanggung jawab orang tua dan sebagainya. Nah, kita bisa lihat ya, banyak anak-anak juga yang terlantar, Bapak Ibu. Ada data dari Mahkamah Agung, 15.000 keluarga yang diputus pengadilan terpisah. Anak itu dari salah satu dan kedua orang tuanya. Ini peristiwa jelas. Dan itu berat untuk menjalankan apa yang kita sebut namanya anak terlindungi Indonesia Maju. Bahwa tekad itu ya harus kita bersama. Tapi apakah kita betul-betul memberikan peluang terhadap itu? Enggak. Program pemerintah nol. Hanya seremoni. Ya hanya seremoni, terus terang saja ya. DKI Jakarta ditetapkan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai kota layak anak. Banyak anak silver di situ, banyak di jalanan yang meminta-minta dan suruh baik hidup tiap bantuan dari pemerintah, dia hidup sendiri mencari makan. Apakah itu juga bukan partisipasi anak? Walaupun itu adalah bagian yang harus kita lindungi. Isi mangalian mangan. Pemerintah tidak memberikan itu, sehingga dia tidak mau minta-minta di jalan. Itu fakta yang ada terjadi. Jadi kalau kita mau mengatakan bahwa Indonesia maju, ya harus anak-anak harus terlindungi. Seperti yang saya katakan ini. Besok saya harus menemui anak yang 3 tahun serangan brutal itu, Pak, di Toba. Ya. Mudah-mudahan doa Bapak Ibu bisa mendorong kita bisa bertemu untuk menegakkan hukum itu. Saya akan bicara dengan Pak Bupati. Pak Bupati jangan diam saja untuk masalah ini. Kalau bahasa Batak tihas naso tar itu sudah fakta.
Nah, oleh karena itu saya kira ini hanya pancingan kita diskusi ya. Kalau saya sangat tinggi ini karena saya kemarin baru itu sangat ya bagaimana ya? Bagaimana kita mengimplementasikan cita-cita kita bahwa anak kita harus berselamatkan. Khususnya udah yang untuk di Toba ini. Toba ini ya sudah jadi tiha semua. Bayangkan opung sama bapaknya, tulangnya, amang borunya melakukan kejahatan seksual secara terbuka. Nah, tadi kita tidak bisa berdiri sendiri karena ada pengaruh bahwa kita ikut membiarkan kejahatan muncul seperti yang di paper saya ini. Jadi tidak hanya berdiri sendiri. Jadi jangan kita melihat anak itu jadi anak terus bersyarat gitu. Padahal kita tidak tahu bahwa sebenarnya anak punya perilaku di Bapak Ibu di Bekasi dan di Bogor. Bagaimana ada perkelahian antara anak berusia 14 tahun dengan korbannya 14 tahun dengan dan di live membacoknya. Ini kejahatan atau kenakalan? Kalau kenakalan masuk definisinya kemana? Menghilangkan nyawa orang lain. Usianya masih anak-anak. Ini peristiwa bagaimana tawuran itu betul-betul membuat semua orang ketakutan. Nggak bisa saya bayangkan tawuran dengan celurit membacok orang dengan live. Disiarkan secara langsung. Ini artinya apa? Kejahatan atau kenakalan. Ini yang menurut saya penting sekali untuk kita diskusikan. Sekali lagi terima kasih sudah mau mendengarkan ocehan-ocehan saya. Terima kasih. Jadi masa depan keluarga, masa depan satu etnis atau suatu suku, bangsa, gereja, dan lain itu ditentukan oleh kualitas anak-anak mereka saat ini. Tapi sayangnya gini nih, kondisi banyak anak di Indonesia saat ini. Banyak anak ya, walaupun tidak semua. Pertama masih dan salah satunya adalah stunting. Tinggi, Sumatera Utara termasuk yang tinggi angka stunting. Kemudian angka putus sekolah itu juga banyak. Anak jalanan bahkan sampai pengemis itu banyak. Rokok, miras, dan narkoba. WHO mengaitkan rokok dengan segala jenis penyakit. Jadi kalau anak-anak kecil sudah merokok, maka sangat besar ancaman bagi kesehatannya. Kalau kesehatannya terancam, maka segala sesuatunya menjadi terancam. Itu pertama. Lalu yang menjadi hal yang sangat memprihatinkan saat ini adalah pergaulan bebas dan hamil di luar nikah. Itu tinggi sekali, bahkan angka boleh dikatakan angka aborsi, ya. Akhir ini apa jadinya kalau terjadi pergaulan bebas, kehamilan yang tidak diinginkan? Salah satunya menjadi aborsi atau perkawinan. Adiksi gadget, saya termasuk praktisi yang sudah bosan dengan kasus-kasus adiksi gadget pada anak-anak. Riset membuktikan bahwa yang namanya adiksi sangat-sangat merusak otak ya. Bahkan satu riset mengatakan kerusakan otak adiksi pornografi begitu itu jauh lebih berbahaya, jauh lebih merusak daripada kerusakan otak yang diakibatkan oleh adiksi narkoba. Ini tadi yang saya sebut adiksi seks dan pornografi. Jadi kita juga sudah banyak tangani kasus-kasus masih kecil sudah adiksi terhadap seks ya. HIV dan AIDS ini juga angkanya tinggi pada anak-anak termasuk pada orang Batak. Gangguan kesehatan mental sangat-sangat serius saat ini. Jadi kalau kita pergi ke pusat-pusat rehabilitasi perawatan kesehatan mental, banyak kita jumpai di sana anak-anak orang Batak. Apa? Kasus bunuh diri, ya. Saya sudah cukup sering diundang hanya gara-gara kasus bunuh diri yang terjadi pada anak-anak. Lagi-lagi ini juga kasusnya banyak terjadi pada orang Batak. Korban kejahatan seksual, ya, ini tinggi. Lalu juga cukup banyak anak-anak yang menjadi pelaku kejahatan seksual. Flexing, yaitu perilaku pamer secara berlebihan. Ini juga sudah terjadi pada anak-anak. Apalagi keluhan-keluhan bahwa anak-anak sekarang tingkat
sopan santun dan etikanya rendah, tidak tahu lagi bagaimana bertutur kata kepada orang yang lebih tua, kepada orang yang punya relasi tertentu dengannya, begitu ya. Daya juang rendah, resiliensinya rendah, dikit-dikit mudah frustasi, begitu ya, dikit-dikit mudah menyerah, manja. Nah ini dia, jadi daya juangnya rendah, sangat-sangat bergantung kepada orang tuanya. Yang ke-16 saya catat adalah korban kekerasan, baik itu bentuknya fisik ya, Undang-Undang Perlindungan Anak mengatakan korban kekerasan itu termasuk fisik, psikis, seksual, pengabaian atau penelantaran, termasuk bullying. Banyak anak-anak kita itu menjadi pelaku dan korban bullying. Kemudian adalah anak-anak dengan penyakit terminal, misalnya kanker. Ini juga masalah yang sangat serius. Masalah serius berikutnya adalah anak penyandang disabilitas, begitu. Ini juga banyak anak yang berkonflik dengan hukum, yakni mereka anak yang menjadi pelaku tindak pidana, lalu anak yang menjadi korban tindak pidana. Jadi saya mencatat ada sekitar setidaknya ada 21 kondisi anak di Indonesia yang masuk dalam kategori bermasalah atau patologi sosial. Penyebabnya apa? Kalau dari hasil wawancara, begitu ya, asesmen sederhana yang dilakukan, penyebabnya itu pertama, ekonomi dan kemiskinan itu sering dijadikan kambing hitam. Karena miskin nggak sekolah, karena miskin gizi buruk, karena miskin mesti kerja, karena miskin begini begitu. Dan yang mengerikan berikutnya adalah disfungsi keluarga. Tingkat perceraian yang tinggi itu menyebabkan masalah pada anak, begitu ya. Minimnya keteladanan orang tua, pendidikan karakter yang tidak ditanamkan, penyalahgunaan gadget dan internet. Sekarang tidak lagi kita bisa melihat anak-anak berlari-larian bermain bersama kawan-kawannya. Jarang kita melihat anak-anak naik pohon, sekarang semuanya gadget. Bahkan di pesta-pesta, bahkan di gereja, supaya anaknya antem, supaya diam, anak itu dikasih gadget. Nggak heran akhirnya dia masuk dalam kategori adiksi ya. Pergaulan bebas dan buruknya perlindungan terhadap anak itu buruk ya. Anak-anak banyak ya, karena pergaulan bebas dibiarkan bergaul tanpa kontrol dari orang tua. Dan buruknya perlindungan terhadap anak, abai terhadap hak-hak anak. Undang-undang sudah mengatur ada hak-hak anak, lingkungan yang sehat, begitu ya, pendidikan, rumah yang aman, itu tidak mereka dapatkan. Lalu masalah penegakan hukum, ini adalah hal-hal yang menyebabkan hal ini terjadi. Kita melihat apa? Saya sendiri melihat paling tidak ada beberapa alternatif solusi yang bisa diambil. Yang pertama adalah penguatan keluarga. Karena anak berasal dari keluarga, ada di tengah keluarga, maka yang pertama kali itu yang dikuatkan harus keluarga. Apa itu? Memastikan pertama bahwa pasangan kekasih benar-benar siap menjadi pasangan suami istri. Banyak orang siap berpacaran tapi tidak siap menjadi istri atau suami seseorang. Menjadi pasangan seseorang, menjadi suami atau istri seseorang berarti ada peran-peran baru yang diambil, dan setiap peran itu menuntut yang namanya tugas dan tanggung jawab. Karena sekarang menjadi istrinya si ini, maka dia menjadi menantunya si itu. Karena dia menjadi suaminya si ini, maka dia menjadi helanya si itu. Nah, kalau ini tidak clear, kalau ini masih masalah, sudah pasti imbas pada anak, gitu ya. Di dalam lapangan kita bisa melihat bahwa kerap kali masalah yang muncul pada anak-anak itu sebetulnya hanya masalah yang muncul di permukaan. Masalah sesungguhnya itu ada di tataran keluarga, ada di tataran pasangan suami istri. Jadi anak hanya sekedar korban dari kedisharmonisan pasangan suami istri, ya, demikian. Kemudian apa? Memastikan pasangan kekasih itu benar-benar siap menjadi orang tua. Tidak ada memang pendidikan formal menjadi orang tua, paling tidak sampai saat ini. Tetapi pendidikan informal untuk menjadi orang tua itu banyak sekali. Dan proses menjadi orang tua adalah proses seumur hidup.
Siap nggak jadi orang tua? Kepada teman-teman perempuan, saya suka bilang beranak dan beranak itu adalah dua hal yang berbeda. Begitu ya, nggak mudah menjadi orang tua. Bagaimana kalau anaknya modelnya seperti ini? Bagaimana kalau anaknya modelnya seperti itu? Bagaimana kalau anaknya menyandang kebutuhan khusus? Tentu pendekatannya benar-benar berbeda. Peran di sini di dalam mengambil solusi itu maka ada pihak-pihak yang punya peran strategis bahkan amat sangat penting. Pertama adalah peran keluarga inti dan keluarga besar, begitu ya. Apalagi kalau contoh Indonesia, katakanlah orang Batak, dibentuknya satu keluarga baru, katakanlah pernikahan, tidak semata-mata itu urusan sejoli, tetapi juga menjadi urusan keluarga. Tidak hanya keluarga intinya yakni ayah ibunya, tapi keluarga besarnya, begitu ya. Nah, ini keluarga inti maupun keluarga besar pastikan ini sudah siap benar-benar menikah atau tidak. Menikah itu tidak hanya cukup dia sudah punya rumah, dia sudah selesai sekian, umurnya sudah sekian. Ada konsekuensi berikutnya, begitu ya. Kemudian peran gereja, saya cukup cerewet bicara kepada gereja, come on gereja, bimbingan dan konseling pranikah itu benar-benar bikin yang bagus, begitu. Pastikan itu siap sesiap-siapnya, begitu. Tidak semata-mata hanya 1-2 kali pertemuan, tetapi itu memang sudah jelas kurikulumnya seperti apa, memantapkan pasangan calon suami istri untuk langkah selanjutnya. Konseling keluarga ini perlu. Gereja perlu memberikan layanan konseling keluarga, begitu ya. Karena seharusnya gereja punya potensi untuk ini. Kenapa? Kerap kali berkonflik itu anak, istri, suami umplek di situ semuanya, sehingga memerlukan terapi dan konseling keluarga. Dan sangat bagus sih kalau ini difasilitasi oleh gereja. Kenapa? Gereja menurut saya selain punya SDM, dia juga punya dasar yang kuat untuk melakukan ini. Konseling pastoral, kemudian konseling dan bimbingan pasangan suami istri. Suami istri ini banyak loh konfliknya, aneh-aneh loh konfliknya. Di dalam praktek saya sehari-hari, mereka datang nih pasangan suami istri bawa anaknya. Baru 10 menit kita ngomong, ketahuan ini masalah bukan ada di si anak. Yang ada mereka berkelahi di ruang praktek saya ini suami istri. Ternyata mereka punya masalah yang mereka tidak selesaikan, kenalah ke anak. Kemudian saya juga berpikir lembaga adat itu punya peran penting untuk mempersiapkan keluarga, mempersiapkan pasangan muda, mempersiapkan anak-anak, mempersiapkan semua insan di level usia-usia tertentu. Dan tentu saja adalah negara. Negara punya tanggung jawab hal ini. Bapak Ibu, menurut saya rumah atau keluarga harus menjadi tempat teraman dan ternyaman bagi anak. Kenapa anak lari? Kenapa anak menjadi anak jalanan? Menjadi anak jalanan bukan semata-mata karena miskin loh. Banyak anak orang kaya itu justru jadi anak jalanan karena rumahnya nggak nyaman, karena rumahnya nggak aman. Di sana ada intimidasi, di sana ada perkelahian, di sana ada piring terbang, di sana ada caci maki, di sana ada ekspektasi yang tidak mungkin diraih oleh seorang anak. Di sana ada macam-macam yang membuat anak tidak nyaman sehingga dia pergi keluar rumah. Dulu kalau angkatan saya pergi dari rumah itu keluar rumah. Anak sekarang pergi dari rumah itu dia nggak keluar rumah, masuk kamar dengan handphone. Badannya di kamar, perilakunya, pikirannya, hatinya udah nggak ada di rumah. Ini yang sangat saat ini. Itu tadi. Menjadi orang tua bukan pekerjaan mudah dan bukan pekerjaan sebentar, tapi proses dan tanggung jawab seumur hidup. Itulah orang tua harus dapat menjadi role model atau teladan yang ideal bagi anak. Anak itu belajar melalui apa yang dia lihat, melalui apa yang dia dengar. Kalau apa yang dikatakan ayahnya, yang dikatakan oleh ibunya tidak cocok dengan apa yang mereka lakukan, bubar gerak.
Pada saat itu otoritas dan wibawa orang tua hilang. Ketika anak melihat tidak cocok perkataan ayahku dengan perilakunya, tidak cocok didikan ayahku dengan ibuku dengan apa yang dikatakannya. Saat itu hilang sudah kepercayaan anak pada orang tua, hilang sudah wibawa dan otoritas anak kepada orang tua, hingga besok ketika orang tuanya memberikan nasihat tidak ada lagi maknanya buat mereka. Jangan bohong, kata orang tua, tapi mamanya papanya tukang bohong. Nah, ini hal-hal yang sederhana saja. Pepatah bilang apel nggak jatuh jauh dari pohonnya. Orang Batak bilang dang dau tubis sian bonana, dan selanjutnya dan selanjutnya. Banyak yang bilang Bu Susi itu nggak relevan. Saya bilang sampai kapanpun ini relevan. Hanya dalam kondisi ekstrim pohon apel jatuh terguling-guling jauh dari pohonnya. Tapi dalam keadaan yang standar, yang normal sudah dari jatuh tidak jauh dari pohonnya. Seperti apa seorang ayah, demikianlah anaknya. Seperti apa seorang anak, seorang ibu, demikianlah anak-anaknya. Artinya untuk tahu siapa sebuah keluarga, untuk mengetahui informasi tentang suatu keluarga, gampang, lihat aja anaknya. Dengan lihat anaknya, gitulah bapaknya, gitulah ibunya, gitulah kira. Apalagi menurut saya untuk solusinya adalah penegakan hukum. Siapapun pelaku kejahatan seksual pada anak harus dihukum seberat-beratnya sesuai dengan hukum yang ada. Jangan suruh anak, jangan minta anak menanggung dosa orang tuanya. Siapapun itu harus, jangan begini, tulangmu itu, bapakmu itu, opungmu itu, pendetamu itu, lupakan. No, siapapun pelaku kejahatan seksual pada anak harus mendapatkan konsekuensi sesuai dengan hukum yang ada. Kenapa Bapak Ibu? Karena dampak kejahatan seksual pada anak-anak itu nggak main-main. Itu tidak hanya jangka pendek, menengah, panjang, tapi permanen. Itu bisa permanen, fisik saja. Inkubasi HIV itu berapa lama? Dia mengalami kejahatan sekarang, bisa jadi dampaknya itu belasan tahun berikutnya. Ya, itu baru dari fisik yang menyebabkan anak sakit dan kesakitan dan bahkan bisa berujung pada maut. Lalu apa? Lalu gangguan kesehatan jiwa. Riset psikologi sudah membuktikan bahwa mereka yang menerima layanan atau pelayanan pada unit-unit pelayanan gangguan kesehatan jiwa itu banyak sekali diisi oleh mereka-mereka yang waktu kecil mengalami trauma, salah satunya trauma yang terjadi karena kejahatan seksual. Berikutnya, mereka yang pernah mengalami kejahatan seksual ketika kecil berpotensi melakukan kejahatan yang sama kelak. Jadi kalau sekarang dia disodomi, maka begitu masuk usia remaja, begitu dia dewasa, dia berpotensi menjadi pelaku yang sama, ya, dalam bentuk yang sama. Apalagi kalau dia tidak ada proses pemulihan, kemarahan, kebencian itu bisa mendrive dia untuk melakukan kejahatan yang sama. Apalagi efeknya, berperilaku seksual yang tidak sehat dan menyimpang. Ini juga sangat-sangat bisa dijelaskan secara ilmiah, begitu ya. Kalau dia pernah disodomi, begitu hormon seksualnya berkembang ketika dia masa remaja, maka orientasi seksualnya sangat mungkin menjadi kepada yang sejenis. Berikutnya adalah anak harus dididik. Ini bukan excuse sebagai orang Kristen, saya tahu persis di Alkitab banyak sekali ayat-ayat hukum yang mengatakan bahwa anak itu harus dididik, dan saya yakin itu berlaku selanjutnya. Orang tua adalah pendidik pertama dan utama. Sayangnya saat ini banyak yang melimpahkan tanggung jawab sebagai pendidik pertama dan utama itu kepada sekolah. Merasa sudah memasukkan anak ke sekolah yang bagus, sekolah yang mahal, jadi peran, tugas, tanggung jawab mendidik anak dilimpahkan ke sekolah atau kepada guru sekolah minggu. Enggak bisa gitu.
Guru maupun guru sekolah minggu hanya mitra orang tua di dalam mendidik anak. Kemudian rumah adalah sekolah pertama dan utama. Sekolah itu bisa dipindahkan ke rumah, makanya ada yang namanya homeschooling. Sekolah dipindahkan ke rumah, tapi rumah itu tidak bisa dipindahkan ke sekolah. Bagi saya tidak masalah anak tidak sekolah, yang penting dia mendapat pendidikan. Kenapa? Karena pendidikan itu bisa dilakukan di rumah. Sekali lagi seperti program-program homeschooling yang banyak diminati kalangan-kalangan atas dan tertentu itu merujuk daripada rumah adalah sekolah pertama dan utama. Segala sesuatu dimulai dari rumah. Mau anak sopan, mau anak rajin, murah hati, punya karakter yang bagus, maka itu harus dilakukan di rumah. Kemudian anak itu punya hak-hak yang harus dipenuhi. Dia punya hak untuk sehat, dia punya hak untuk mendapat pendidikan yang bagus. Gimana kita mau berikan hak kepada mereka? Dia masih kecil, kesehatannya masih rentan, lalu kita merokok di sampingnya. Itu sebetulnya salah satu bentuk pelecehan terhadap hak-hak anak begitu. Apa? Selain kesehatannya, ketika dia melihat semua orang dewasa yang ada di dekat dia merokok, dia tahu, pikir, oh iya, maka saya akan melakukan perilaku yang sama. Apalagi tutur kata yang tidak diatur sesuai dengan usia anak. Bercanda sembarangan itu di dekat anak-anak. Mendiskusikan yang berat-berat dalam tanda kutip itu di dekat anak. Dia dengar, lalu dia ulangi kata itu, lalu dia lakukan hal tersebut. Anak harus dilindungi dari segala bentuk kekerasan. Tidak ada excuse terhadap apapun yang namanya kekerasan terhadap anak. Terima kasih, mungkin itu paparan yang bisa sampaikan. Saya serahkan kepada itu. Tadi atau kita sudah mendengarkan bahwa tema yang diambil oleh negara terhadap Hari Anak Nasional adalah anak terlindungi Indonesia Maju. Pertanyaannya, bagaimana untuk melindungi anak? Itu pertanyaannya. Baru pertanyaan yang kedua, siapa yang melakukan dan dari mana mulai? Hal ini tidak mudah. Dan siapa pula yang bertanggung jawab? Kalau kami dari LABB melihat konteks secara nasional, pemerintah atau negara harus hadir dalam hal ini, berkolaborasi dengan NGO dan masyarakat. Tanpa kolaborasi yang saya sebutkan tadi ini, tujuan anak terlindungi tidak akan terwujud. Oleh karena itu, selama ini kami melihat program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah baru hanya sebatas seperti pemadam. Anak korban diatasi, anak korban diatasi. Seperti pemadam kebakaran. Padahal kita menyiapkan anak ini menjadi aset bangsa yang nantinya anak-anak ini akan menggantikan kita-kita ini untuk berkarya dan mengelola negeri ini. Nah, oleh karena itu mungkin kita perlu mendorong kepada pemerintah melalui NGO untuk merumuskan seperti apa sih menyelamatkan anak-anak ini sehingga terhindar dari patologi. Karena kita ketahui tadi yang dijelaskan oleh Ibu Susi dan Bu Aris, patologi ini adalah satu penyakit yang bertentangan dengan norma-norma kebaikan. Nah, oleh karena itu kita harus mendorong pemerintah, karena pembantu presiden ada satu kementerian yang bertanggung jawab terhadap hal itu. Kita doronglah pemerintah, harapannya ke depan anak-anak kita ini bisa membangun negeri ini untuk lebih maju. Oleh sebab itu, tadi Amang Aris dan Amang Parlin dari Buana Pasugit
terharu. Saya kira kita terharu lah mendengarkan peristiwa-peristiwa yang perih. Nah, oleh karena itu kami dari Lokus Adat Budaya Batak mengajak seluruh masyarakat tanpa kecuali, bukan hanya masyarakat Batak saja. Kita ini sebagai anak bangsa rindu akan bangsa atau negeri ini lebih maju. Tidak mendengarkan berita-berita yang membuat kita terharu itu. Oleh karena itu, sekali lagi kita berdoa dan mengupayakan. Ya, terima kasih nih kepada Amang Aris Merdeka Sirait selama ini yang sangat gigih dan konsisten memperjuangkan hak-hak anak. Tapi Amang, jangan haknya saja, mari kita rumuskan seperti apa melindungi anak ini sehingga Indonesia ini maju sesuai dengan tema oleh pemerintah itu. Tadi saya sangat setuju, agak senyum tadi saya penjelasannya Amang Aris. Hanya retorika katanya tadi ya. Seperti apa sih aksinya? Nah, kita semua mengajak semua komponen. Tidak hanya ormas-ormas yang ada di orang Batak, termasuk ormas-ormas dimanapun. Kita ini semua anak bangsa. Sekali lagi, kami perlu menyampaikan beberapa hal, terutama tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu Susi, sangat kompleks penyebab patologi dan cara mengatasinya. Penyakit-penyakit yang berkembang sekarang di masyarakat ini dengan jenis-jenis patologi yang terjadi baik di anak maupun di orang tua sesungguhnya. Ini ada dua sisi. Tadi peristiwa-peristiwa yang terjadi itu adalah patologi di orang tua. Kenakalan-kenakalan anak-anak remaja sekarang yang tidak terkontrol lagi. Tadi salah satu yang Ibu sampaikan melalui gadget-gadget ini. Peranan orang tua dan dari rumah sangat diharapkan untuk menyelamatkan anak-anak kita ini. Juga tadi Ibu Susi sudah menjelaskan melalui tokoh-tokoh agama ataupun melalui lembaga-lembaga pendidikan, guru, staf, agar membangun suatu komunikasi dengan anak-anak kita ini. Sehingga dengan pergeseran zaman, kita tetap cepat beradaptasi dengan situasi ini. Kenapa saya mengatakan ada pergeseran zaman? Saya berikan salah satu contoh saja. Kalau dulu, zaman dulu, itu pembantu yang mengambil hati majikan. Sekarang berbalik, majikan yang mengambil hati. Demikian juga antara komunikasi si bapak dengan si anak. Kalau dulu kita dipelototi bapak kita saja sudah, maknanya luar biasa. Tapi sekarang apa yang terjadi? Ini pergeseran zaman. Jadi kalau kita tidak cepat beradaptasi, melihat perkembangan dan situasi pergeseran zaman ini, kita akan kegilas. Tidak bisa lagi hanya teori-teori yang baik-baiknya saja, tapi kita harus cepat melihat perkembangan dan pergeseran zaman itu. Ini diakibatkan dengan perkembangan teknologi juga. Ini contoh-contoh saja.
Sekarang orang tua yang mengambil hati anak sudah berbalik. Orang tua. Inilah salah satu mungkin pergeseran zaman yang harus kita cepat beradaptasi, sehingga di dalam orang tua membangun komunikasi dengan si anak, dan antara si anak dengan si anak ini harus kita sesuaikan dengan situasi yang berkembang saat ini. Kita tidak bisa menghindari perkembangan teknologi, nggak bisa. Kita yang harus cepat menyesuaikan. Teknologi detik demi detik berkembang terus. Kita harus komit di dalam menyesuaikan itu untuk menyelamatkan anak-anak kita ini ke depan. Karena apapun ceritanya, modal atau aset adalah anak-anak kita ini. Seperti orang Batak mengatakan, hamoraun ido, anak do hamoraukku katanya. Ya, jadi di anak itu hartanya, bukan di benda itu. Nah, banyak lagi contoh-contoh seperti tadi kasus-kasus yang disampaikan oleh Amang Aris Merdeka Sirait, demikian juga tadi Ibu Susi dan Amang Parlin di Bonapasugit. Sedih mendengarnya, dan mungkin tidak hanya di lingkungan bangsa Batak, juga ada juga di saudara-saudara kita yang lain. Tapi kalau kita berbicara anak, Hari Anak Nasional, kita secara global membahas yang terjadi di Republik ini. Mudah-mudahan kita berdoa seizin Tuhan, dengan niat yang tulus, kerjasama pemerintah, NGO, dan masyarakat bisa teratasi patologi sosial pada anak yang sekarang ini sudah betul-betul memprihatinkan. Seperti yang disampaikan Bapak Parlin tadi,